Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu yang berat maupun yang ringan, entah itu yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa. Dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai harinya hari Selasa sampai batas waktu hari Rabu ya, bisa dikatakan 2 hari ke depan. Artinya kan sudah habis bulan Januari, penutupan lah ya. Tentunya masih di 2024 ya. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Saya akan membongkar ya, nanti bagaimanakah perkembangan kalian ya di akhir sampai akhir bulan Januari. Artinya 2 hari ke depan ini bagaimana perkembangan kalian, kan mau penutupan. Nah, kira-kira di 3 faktor nanti, apakah ada perkembangan yang baik ataukah ada perkembangan yang buruk. Ketika ada perkembangan yang baik ya syukur alhamdulillah, ketika ada perkembangan yang kurang baik ataupun perkembangan buruk ya jadikan sebagai waspada, segera perbaiki, segera netralkan jika itu memang dirasa memang perlu, kan seperti itu ya. Oke ya, biar kalian tidak bingung bagaimana kan nantinya, ya silakan ditonton, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Untuk poin terakhir, sering saya selalu mengatakan apapun uploadan dengan terbaru saya itu semua bersifat general, bersifat prediksi dan terawang, energinya meluas mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak sudah kalian, tidak yang lainnya ya. Ketika itu resonate dan tepat ya, ya syukur alhamdulillah amin kan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya jangan kecewa, jangan bersedih karena ini kan bersifat luas. Saya nggak tahu nama kalian. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian ataupun yang lebih akurat ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi saya akan bisa mengetahui sedikit info dari kalian. Nah, itulah yang akan bisa menjadikan suatu jawaban yang lebih akurat buat kalian yang konsul secara pribadi. Next sobat ya, setelah zodiak Aries, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Oke ya, kita lihat zodiaknya. Di sini ada Pisces, artinya Pisces akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke, kita lihat untuk asmara Pisces dulu ya.
Basis asmara kalian ya. Kartu utama muncul petunjuk 5 pedang, ada 3 orang sama ada 5 pedang di sini. Dikonfirmasi Three of Sword ya, ada 3 pedang menusuk hati. Ini kelihatannya asmara basis ya. Saya nggak menyangka di sini kelihatannya mau penutupan akhir bulan Januari ya 2024, ini kelihatannya asmara basis sedang bermasalah di sini ya. Gitu loh. Jadi yang kalian rasakan di sini adanya suatu masalah, adanya suatu problem di sini. Itu mungkin kurang stabil lah di sini. Kenapa seperti itu ya? Karena memang masalah yang sedang menghantam kalian ini kelihatannya bukan alami sobat, tapi ada pihak ketiga. Gitu loh. Yang membuat asmara kalian kacau, saling memanas sama pasangan ini bukan alami gitu loh. Tapi benar-benar ada pihak ketiga. Ya mungkin secara apa ya? Mungkin ada suatu fitnaan ataupun ada suatu omongan yang salah satunya itu akan membuat kalian apa ya, sehingga terjadi konflik di sini gitu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kartu konfirm kalian muncul Three of Swords, 3 pedang menusuk hati. Artinya di sini bahwa kalian mungkin merasa tersakiti di sini ya. Mungkin ada suatu luka hati, kesedihan, kekecewaan di sini, dan kalian juga tidak menyangka kenapa kok masalah itu terjadi sama kalian. Ini jelas ya ada suatu luka luka hati ataupun kekecewaan yang amat mendalam. Kira-kira seperti itu. Bisa saja mungkin akan ada suatu kebahagiaan yang sudah dijanjikan. Ini bisa-bisa apa ya, pudar di sini. Jadi tidak mendapatkan suatu kesenangan, melainkan mendapatkan suatu kekecewaan di sini. Kira-kira seperti itu ya. Oke, nanti kita deteksi ya. Untuk pekerjaan sama ataupun karir ya. Ini basis kartu utama kalian muncul petunjuk King of Pentacles, ada raja duduk sedang membawa koin sama tongkat. Dikonfirmasi sama kartu The Moon, ada matahari bulan bersamaan, bawahnya ada 3 ekor hewan ya. Ini kalau saya tangkap energi dari basis ya, seputar pekerjaan ataupun karir. Ini kelihatannya awalnya bagus ya basis ya. Mungkin akan ada suatu perkembangan ya. Mungkin dulu ataupun kemarin ini sempat beberapa dari basis ini sempat mengalami suatu bagus lah ya. Sempat mengalami suatu kestabilan. Mungkin secara pencapaian target, terwujudnya harapan impian, bahkan keberhasilan kesuksesan itu sempat kalian rasakan. Ya, seiring berjalannya waktu entah kenapa tiba-tiba di sini serasa terhenti gitu loh. Serasa banyak problem, serasa banyak konflik yang menghantam kalian di seputar pekerjaan maupun karir di sini. Gitu. Karena jelas ya laki-laki ini pasti terdeteksi ya, ini ada suatu tembakan black magic di sini. Sehingga membuat yang semula lancar ya, yang semula mudah mencapai target di sini akhirnya kesulitan, bahkan ada suatu penurunan. Susah adanya suatu perkembangan masalah pekerjaan ataupun karir di sini. Jadi saran saya pasti harus segera netral ya, harus dinetralkan ya di sini ya. Harus segera apa ya, respon lah kira-kira seperti itu biar tidak mengakar di sini. Kalau untuk keuangan ataupun kerezekian basis, kartu utama kan muncul petunjuk The Empress. Ada wanita sedang duduk santai. Dikonfirmasi sama kartu The Tower. Nah ini ya, ini jelas tower tersambar petir, 2 orang terpelanting jatuh. Ini tidak bisa dibohongi ya. Ada suatu tembakan black magic yang luar biasa. Oke, kartu utama muncul petunjuk The Empress, artinya apa? Tetap ya, ini hampir sama seperti pekerjaan. Awalnya bagus ya basisnya. Seputar keuangan ataupun kerezekian. Mungkin kalian awalnya itu bagus, merasakan kestabilan lah. Kelancaran rezeki ya. Mungkin sering ada suatu pemasukan entah dari mana, besar atau kecil, itu sering kalian terima. Sering kalian rasakan. Entah kenapa tiba-tiba ya, ini serasa macet di sini gitu ya. Ini hampir sama seperti pekerjaan di sini. Jadi yang kalian rasakan itu kok tiba-tiba berubah total gitu loh, bahkan ada penurunan masalah keuangan ya. Ketika kalian dihantam keuangan pun ini akan cepat habis ya. Bahkan lebih besar pengeluaran, kalian susah untuk mengatur pengeluaran di sini karena memang kalian terindikasi ada suatu energi negatif sobat ya. Tembakan black magic dari orang-orang toksik, orang-orang yang iri hati ya, mereka tidak mau membuat kalian, mereka tidak mau melihat kalian senang, melihat kalian stabil dalam hal keuangan. Mereka tidak mau. Makanya di sini rencana yang semula baik ini tiba-tiba seperti runtuh gitu loh. Kalian sendiri entah sadar atau tidak, kalian yang merasakan di sini ya. Kalau bisa ya saran saya harus ada suatu penetralan, jangan sampai itu dibiarkan biar tidak bertambah kacau, biar tidak semakin kesulitan kalian sobat. Seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya di sini.
Ya, setelah saya deteksi secara penerawangan, perkembangan yang akan kalian dapatkan untuk asmara di sini kelihatannya Pisces harus apa ya, harus sabar ya mungkin ya. Ini kelihatannya apa yang sedang tidak kalian pikirkan ya, ini kelihatannya akan terjadi. Dalam arti apa ya, itu tadi, dalam arti mungkin akan ada suatu hal buruk yang menghantam kalian. Mungkin akan ada suatu perselisihan, situasi yang memanas ya. Saran saya harus dinetral ya. Dan sikapi dengan rasa dingin ya, jangan dituruti emosi, jangan terpancing emosi. Ya saran saya itu tadi, netralkan kalau bisa sobat. Biar tidak merambat di sini karena ada indikator kalian larinya ke keuangan di sini, semerawut keuangannya. Itu loh ya. Jadi sekali lagi ini kelihatannya pasti harus waspada ya, harus sadar diri dan segera dinetral. Biar tidak semakin biar tidak semakin hari semakin terpuruk. Ketika tidak kalian netral, kalian diamkan ya sulit untuk bangkit gitu loh. Yang ada kalian semakin hari semakin banyak problem, banyak konflik di sini. Karena sering ya, yang konsultasi itu seperti itu, baru ada suatu pembukaan aura. Ya lanjut di keuangan ya. Kalau di keuangan di sini kelihatannya, maaf, di pekerjaan dulu ya. Setelah saya deteksi secara penerawangan, kalau masalah pekerjaan maupun karir ya, di sini kelihatannya hampir sama ya. Ini basis kelihatannya harus ekstra waspada nih gitu loh. Karena saya menangkap di sini apa ya, 50% 50% gitu loh. Yang 50% ini energi kalian stuck ya. Mungkin tidak ada apa ya, tidak ada peningkatan ataupun perkembangan. Ya masih untung lah, tidak ada penurunan. Itu yang 50%. Dan yang 50% lagi kelihatannya di sini ada suatu penurunan, ada suatu konflik, ada suatu masalah di sini, ada suatu kemacetan pekerjaan di sini yang itu akan merugikan kalian. Jadi jelas ya, 50-50. Ada yang diuntungkan, dalam arti diuntungkan pun itu stuck energinya. Ya minimal, ya minim lah tidak terjadi masalah, itu sudah baik lah, kira-kira seperti itu. Minimal seperti itu ya, jadi nggak ada peningkatan, cuman stuck. Ya yang 50% lagi ya itu tadi, seperti barusan yang saya katakan, basis akan mengalami sebuah masalah dan itu membuat kalian semakin terpuruk, semakin sulit ada suatu peningkatan perkembangan di sini. Banyak masalah ya. Oke, kalau di faktor keuangan di sini rata-rata basis ya, ini sebagian besar akan dihantam sebuah masalah juga di sini ya. Awalnya bagus. Nah, ketika kalian di 2 hari ke depan rezeki kalian masih lancar, keuangan kalian tetap baik-baik saja, berarti kalian komunitas terkecil. Ya mungkin kalian yang sudah pernah dinetral, entah dinetralkan sendiri ataupun minta bantuan orang lain ataupun pernah dinetralkan sama saya, insya Allah ini akan apa ya, akan ada suatu imbas yang baik juga. Minimal ada suatu perlindungan dan itu akan membuat keuangan kalian stabil. Itu yang sebagian kecil loh sobat ya. Tapi di sini jelas yang sebagian besar ya, komunitas terbesar Pisces ini ya, itu akan dihantam masalah seputar keuangan. Adanya suatu penurunan ya, target-target sulit kalian capai di sini. Mungkin yang sudah dijanjikan keuangan itu akan gagal, akan ada pengancelan. Kira-kira seperti itu. Makanya saya barusan mengatakan kalau bisa Pisces segera di netral sebelum itu mengangkat, dan itu akan membuat kalian akan rugi lebih besar lagi. Jangan sampai ketika kalian merasakan sudah habis-habisan, sudah hancur-hancuran, banyak masalah setiap harinya baru di netral. Jangan sampai seperti itu sobat. Itu kan akan merugikan kalian lebih besar lagi. Nah, ketika kalian sudah merasakan ini kok di luar logika ya, segera di netral. Itu kan sarannya. Seperti itu ya. Tetap apapun itu rasional dan tidaknya, tetap kembali sama kalian yang merasakan, kan seperti itu ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi dengan bijaksana sobat, karena ini kan general luas yang nggak tahu nama kalian. Nah di segmen terakhir sering saya selalu berpesan, ketika kalian datang masalah ya, dan kalian sudah mengetahui, sudah merasakan ini kok di luar logika, nah saran saya cepat ditanggulangi, jangan dibiarkan. Kalau kalian biarkan ya akan habis-habisan dulu. Nah, seperti itu ya. Nah bagaimana cara untuk menanggulangi ini, kan di luar logika. Yang mudah, satu, segera kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, lakukan langkah tahap ikhtiar dari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, keresikan itu akan lancar masuk, karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis baik ketika orang itu sendiri tidak mau mengubahnya. Minimal ada suatu perjuangan, ada suatu doa, ada suatu ikhtiar. Nah, ketika itu sudah kita jalankan, kunci terakhir apa? Kunci terakhir kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib itu sendiri. Seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Pisces,
Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sahabat Pisces harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.